Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Zumrul Wafidin. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Tentang teknik penulisan karya ilmiah pada bab kelima, yakni penyajian data. Ada sejumlah cara yang dapat dipilih untuk menampilkan data hasil pengukuran dalam kerja penelitian. Penyajian data yang mana sebaiknya dipilih tergantung jenis data, selera peneliti, dan tujuan penampilan data itu sendiri. Kegiatan mengumpulkan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar. Penyebutan dengan istilah data kasar menunjukkan bahwa data itu belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Selanjutnya yakni A. Pengertian penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual, sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Adapun fungsi penyajian data antara lain, yakni A. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang B. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Yang C. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian observasi. Yang D. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang E. Memudahkan dalam membuat analisis data. Yang F. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Adapun penyajian data mempunyai dua tujuan, yaitu penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Selanjutnya, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Selanjutnya, B. Bentuk penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menyusun atau mengatur data. Data yang disajikan dapat berbentuk skor, presentasi, atau indeks. Yang pertama yakni dalam bentuk skor. Data berbentuk skor merupakan data asli hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan mengubah respons yang diberikan oleh responden atas instrumen menggunakan aturan scoring. Yang selanjutnya yakni dalam bentuk presentasi. Data dapat disajikan dalam bentuk presentasi. Skor diubah menjadi presentasi dengan cara membagi suatu skor dengan totalnya dan mengalikannya dengan 100. Yang selanjutnya, penyajian data dalam bentuk indeks. Data yang disajikan juga dapat diubah ke dalam bentuk indeks. Seperti juga penyajian data menggunakan presentasi. Bedanya, presentasi disajikan dalam bentuk persen, sedangkan angka indeks disajikan dalam bentuk angka desimal. Baik, selanjutnya yakni C. Macam-macam penyajian data. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah diperoleh.
baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket, maupun dokumentasi. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membuat tabel atau daftar grafik dan diagram. Yang pertama yakni penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengelola data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain yaitu tabel baris kolom, tabel distribusi frekuensi, dan tabel kontingensi atau tabel faktorial. Yang kedua yakni penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar, sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik. Penggambaran data dalam sebuah grafik dapat dilakukan dengan menggunakan sebagai jenis grafik, tergantung jenis datanya. Bila data yang hendak disajikan berupa data nominal, maka penyajian data menggunakan grafik batang, gambar, garis, dan lingkaran. Sedangkan jika data bersifat kontinu, maka penyajian data biasanya menggunakan grafik histogram, poligon, dan kurva. Selanjutnya yakni pembagian grafik. Yang pertama itu ada grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang menggambarkan data menggunakan batang. Yang kedua yakni grafik histogram atau batang. Grafik histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Yang ketiga yakni grafik poligon. Grafik poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolongan suatu variabel. Yang keempat yakni ada grafik kurve. Grafik kurve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Yang kelima yakni grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Selanjutnya yakni yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Cara lain untuk menyajikan data hasil penelitian adalah dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Penyajian data tersebut dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni cari persentase masing-masing data tersebut. Lalu yang kedua cari luas sudut yang dibutuhkan untuk setiap data. Dan yang ketiga selanjutnya luas-luas kelompok data tersebut digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang teknik penulisan karya ilmiah bab kelima yakni penyajian data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.